Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Belajar Online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang semoga bermanfaat, yaitu tentang bahasa pemrograman. Nah, nantinya saya akan memberikan materi selanjutnya. Di next video berikutnya saya akan memberikan simulasi ataupun contoh membuat program. Nah, langsung saja kita ke materinya. Ini saya siapkan PowerPoint-nya. Bahasa algoritma pemrograman C++. Kenapa C++? Karena nantinya kita akan membahas tentang bahasa algoritma yang khususnya C++. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu himpunan dari aturan sintaktik dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Atau lebih gampangnya, bahasa pemrograman adalah bahasa dalam suatu mesin komputer. Jadi, di setiap komputer itu terdapat bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman itu pada setiap komputer itu berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, apa saja sih jenis bahasa yang umum dipakai di dalam komputer? Untuk jenisnya itu sebenarnya itu sangat banyak. Itu terdiri dari kurang lebih 53 jenis bahasa, tetapi ada 14 bahasa yang umum dipakai oleh programmer atau orang yang mengprogram suatu mesin komputer. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama itu bahasa Java. Yang kedua bahasa C. Yang ketiga Hypertext Preprocessor atau PHP. Yang keempat Visual Basic. Yang kelima Python. Selanjutnya bahasa C++, JavaScript, bahasa C Crash, Objective-C, ActionScript, HTML, Ruby, bahasa XML, dan bahasa Pascal. Untuk penjelasan di setiap bahasa di atas itu di next video berikutnya ya. Nah, di sini materi ini saya mengambil salah satu dari bahasa yang ke-14 ini, yakni bahasa C++. Nanti kita akan bahas apa sih itu bahasa C++. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan bahas tentang bahasa C++. Kenapa C++? Karena saya di sini menggunakan program yang berbahasa C++. Jadi, singkat cerita, pada awal 1970-an ada seorang yang bernama Bjarne Stroustrup yang memulai mengembangkan bahasa pemrograman C++ yang merupakan turunan dari bahasa C. Jadi, bahasa C++ ini turunan dari bahasa C atau sub bahasa dari bahasa C. Gitulah. Semoga dipahami. Nah, jika bahasa C merupakan bahasa prosedural, maka bahasa C++ hadir menggunakan konsep pemrograman berorientasi pada objek atau object orientation programming. Itu. Selanjutnya, pemrograman dengan bahasa C itu menggunakan dua konsep. Yang ini data. Nah,
konsep data ini apa sih maksudnya konsep data? Jadi konsep data ini kita dihadapkan atau kita diberi suatu data, di mana data yang acak, data yang besar itu yang sebagai bahan olahan untuk membuat codingan ataupun membuat program dalam bahasa komputer itu. Jadi data di sini juga penting. Kenapa? Data ini kan ibaratnya permasalahan. Nah, permasalahan yang harus kita hadapi. Hadapinya dengan cara apa? Kita menyelesaikan suatu data yang diberikan itu sesuai yang diminta oleh customer ataupun user gitu. Nah, selanjutnya pemrograman itu menggunakan konsep algoritma. Kenapa sih itu? Nah, algoritma itu yang udah saya singgung di awal tadi, yang di data tadi. Algoritma ini metode pengolahannya. Nah, jadi algoritma ini codingannya ataupun programan dari data yang diberikan tadi. Itu loh. Semoga paham ya. Nah, lanjutnya, tapi bagaimanapun juga penggunaan bahasa prosedural seperti C sangat tidak efisien, khususnya untuk pembuatan software berskala besar, menengah, ke atas, atau proyek besar. Terlalu banyak perulangan, percabangan, dan kode yang harus kita ketikkan. Itu tadi yang bahasa C. Nah, makanya dari dari yang tidak efisien di bahasa C, kita rincian lagi. Maksudnya kita perkecil lagi, diefisien lagi ke bahasa C++. Nah, maka dari itu kemudian bahasa C ini dikembangkan ke tingkat lebih lanjut menjadi bahasa C yang berorientasi ke objek langsung, yang kemudian disebut bahasa C++. Itu. Oke, selanjutnya aplikasi yang dipakai untuk membuat program C++. Sebenarnya sih aplikasi yang saya tulis ini bisa dipakai di bahasa C juga sih. Itu. Nah, tapi yang di sini yang saya ketahui itu yang pertama bahasa itu yang pertama aplikasi dev C++, yang kedua CodeBlock, yang ketiga Visual Studio. Nah, di sini saya memakainya yang CodeBlock. Kenapa CodeBlock? Itu yang pertama mudah dimengerti, tidak terlalu ribet, dan ukuran aplikasinya pun lumayan kecil. Lumayanlah daripada dev. Saya juga sering memakai dev, tapi nggak terlalu sering banget karena saya udah terlanjur keseringan sama yang CodeBlock. Oke, lanjut. Nah, variabel dan tipe data bahasa C++. Sebelum kita mengenal lebih jauh, sebelum kita membuat program, kita harus mempunyai teori. Teori di sini apa? Teori di sini untuk membangun sebuah program yang nantinya kita akan buat. Nah, variabel adalah sebuah nama lokasi penyimpanan di dalam memori. Maksudnya variabel di sini adalah penamaan dari tipe data yang kita gunakan. Nah, terus apa sih itu tipe data? Tipe data adalah jenis data yang disimpan atau dipakai di dalam variabel. Nah,
tipe data ini kalau bahasa yang mudah dimengerti itu apa namanya? Kalau ibaratnya itu induk. Jadi induk dari anak si variabel. Itu. Oke, lanjut. Macam-macam tipe data. Di sini sebenarnya macam-macam tipe data ada banyak sih. Tapi di teori ini saya akan cuma mengambil beberapa yang umum digunakan. Nah, itu yang pertama tipe data integer atau INT. INT adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk khusus angka bilangan desimal. Ingat, integer ini khusus angka dalam bilangan desimal. Contohnya apa? Contohnya NIK, nomor induk kependudukan, nomor HP, nomor induk siswa nasional, nomor induk mahasiswa, dan lain-lain. Selanjutnya tipe data yang kedua, float. Nah, float ini apa? Float adalah sebuah tipe data yang sama dengan integer, yakni khusus angka, tetapi pembedanya itu di bilangan yang memakai koma atau tidak. Jadi maksudnya float ini bisa tipe data yang khusus angka, bisa digunakan di bilangan desimal ataupun bilangan berkoma. Itu. Tapi kalau integer itu khusus bilangan desimal. Nah, bilangan koma ini itu kalau kita membuat dalam program itu bukan koma ya, bukan tanda koma, tetapi tanda koma ini diganti dengan tanda titik. Gitu. Nah, selanjutnya tipe data string. String ini adalah sebuah tipe data yang berupa karakter atau kata tanpa ada batasan jumlah huruf. Contohnya nama kan panjang pasti. Terus alamat dan lain-lain. Selanjutnya tipe data char. Char adalah tipe data yang bisa digunakan berupa angka ataupun huruf, tetapi dengan catatan pada tipe data ini harus juga diisikan jumlah huruf atau angka yang akan dipakai. Nah, maksudnya gimana? Misal nama kita itu terdiri dari 12 huruf. Nah, maka char kurung buka 12. 12 itu adalah jumlah huruf lengkap di nama panjang kita. Tuh. Nomor HP pun juga gitu. Nomor HP kan kalau di Indonesia kan ada yang 12, ada yang 11. Nah, berarti kita menginputkannya char nomor HP 2 kurung buka 12 kurung tutup. Gitu.